Pernah kepikiran nggak kalau kondisi dompet kita itu sebenarnya cerminan dari apa yang ada di hati kita? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah sebuah filosofi yang super menarik, yang menghubungkan dunia batin kita dengan realita keuangan kita. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang, mungkin kedengarannya agak aneh ya. Bisa nggak sih kita itu beneran ngobrol sama uang? Maksudnya, apa mungkin uang yang jelas-jelas benda mati itu bisa denger apa yang lagi kita rasain di dalam hati? Jadi inti dari filosofi ini namanya komunikasi hati. Gampangnya gini deh, bayangin aja perasaan kita. Seneng, marah, bersyukur. Itu kayak pemancar radio. Dia non-stop siaran, ngirim sinyal atau vibrasi ke alam semesta. Dan ternyata sinyal ini benar-benar bisa memengaruhi semua yang ada di sekitar kita. Dari mulai mood kita hari ini, sampai yaitu tadi, angka di rekening kita. Dan ini tuh bukan cuma ngomongin duit loh. Coba dipikirin. Pernah nggak kamu lagi marah banget, terus tiba-tiba kucing peliharaan jadi takut deket-deket? Padahal kamu nggak ngomong apa-apa. Atau ada mitos yang bilang, kalau masak sambil ngedumbel, makanannya jadi cepet basi. Nah, ini semua contoh-contoh kecil gimana vibrasi dari perasaan kita itu punya efek yang beneran nyata ke dunia sekitar. Nah, dari sini ceritanya jadi makin menarik. Ternyata komunikasi hati kita ini kayak semacam kompas yang nunjukin arah. Dan arahnya itu cuma ada dua, jalan kelangkaan atau jalan kelimpahan. Dan percaya deh, dua jalan ini bakal membawa kita ke dua dunia yang beda banget. Coba kita lihat bedanya. Kalau kita ada di jalan kelangkaan, setiap ada masalah sekecil apapun, misalnya atap bocor atau layar HP retak, langsung deh dalam hati bilang, tuh kan, aku emang miskin. Tapi kalau kita ada di jalan kelimpahan, yang dilihat malah sebaliknya. Wah, rumahku nyaman, mobilku masih bagus. Semua jadi penegasan kalau aku kaya. Ini kayak lingkaran setan atau lingkaran keberuntungan yang makin lama makin kuat. Nah, ini ada analogi yang keren banget buat gambarin hasilnya. Bayangin, ada dua pohon. Pohon pertama dirawat mati-matian sama orang yang pikirannya penuh kekurangan. Udah capek-capek bertahun-tahun, buahnya cuma 3 biji dan rasanya pahit pula. Terus, ada pohon kedua. Tumbuh liar gitu aja di kebun orang yang pikirannya berkelimpahan. Nggak diurus, tapi anehnya buahnya lebat banget dan manis-manis. Kebayangkan bedanya? Jadi inti pelajarannya apa? Ternyata alam semesta dan termasuk uang di dalamnya itu nggak cuma ngerespons kerja keras fisik kita. Justru yang paling didengerin sama mereka adalah vibrasi atau perasaan dominan yang kita pancarkan setiap saat. Oke. Pertanyaannya sekarang, terus gimana dong caranya kalau emang pola pikir sepenting itu, gimana cara kita secara sadar mengubah obrolan batin kita sama uang? Tenang, ada dua prinsip kunci yang dibahas di sini. Intinya ada dua langkah. Pertama, ubah status kita. Kedua, ubah perilaku kita. Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari yang pertama. Prinsip pertama ini fundamental banget. Kita harus sadar kalau posisi alami kita sebagai manusia itu adalah tuan dari dunia material. Uang itu diciptakan buat ngelayanin kita, bukan sebaliknya. Kita bukan budaknya yang terus-terusan merasa takut dan dikendalikan. Nah, ini ada kutipan yang mungkin agak kontroversial. Uang itu sombong, jadi kita harus lebih sombong. Eits, tunggu dulu. Sombong di sini bukan berarti jadi arogan atau pamer ya, tapi lebih ke punya kepercayaan diri yang kokoh, mentalitas orang tuan yang nggak bisa digoyahkan sama sekali. Biar lebih kebayang, lihat deh beda reaksinya. Mentalitas budak itu, pas beras habis, langsung panik. Duh, gimana nih beli lagi? Tapi kalau mentalitas tuan, reaksinya beda. Oh, beras habis? Tenang, sebentar lagi juga ada uang datang. Rasa panik versus rasa percaya. Beda banget kan? Tapi jadi tuan itu bukan berarti kita jadi semena-mena loh. Justru sebaliknya. Inilah prinsip kedua. Kita harus memperlakukan uang dengan baik, dengan hormat dan kasih sayang. Anggap aja uang itu asisten pribadi kita yang paling setia dan berharga. Pasti kita jaga baik-baik kan? Caranya gimana? Macam-macam. Dan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Coba deh rapikan uang di dompet, jangan lecek, jangan biarin koin berceceran di mobil. Bahkan, ada saran yang unik. Coba deh ajak ngobrol uang kamu. Bilang, makasih ya, nanti balik lagi bawa teman-temanmu. Ini semua adalah cara kita ngobrol dan menunjukkan rasa hormat, seolah-olah kita ngundang dia buat betah dan datang lagi. Oke, jadi kita udah ngebahas banyak hal ya hari ini. Mulai dari ide kalau kita bisa ngobrol sama uang, terus ada dua jalan, kelangkaan dan kelimpahan, sampai kedua prinsip penting, menjadi tuan dan memperlakukannya dengan hormat. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat renungan kita bersama. Kalau memang benar hati kita ini terus-menerus bercakap-cakap dengan uang kita,
Kira-kira obrolan apa sih yang lagi kita kirim ke dia? Detik ini juga?